Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ayo Hijrah yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, channel Ayo Hijrah akan membagikan kajian-kajian singkat dari Ustadz Hanan Ataki yang akan merubah hidup kita. Jadi untuk tema kali ini adalah tentang cara menenangkan hati dan jiwa. Siapa sih yang gak mau dapat ketenangan di dalam hidupnya? Bahkan orang yang sudah meninggal pun masih membutuhkan doa dari kita supaya mendapatkan ketenangan di dalam kuburnya. Kuncinya adalah kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak kajian berikut ini. Fisik kita butuh terapi, butuh relaksasi. Maka iman kita juga butuh relaksasi. Apa relaksasi iman? Supaya dia menjadi tenang, supaya dia menjadi rileks. Apa relaksasi iman? Relaksasi iman adalah ibadah yang menyenangkan. Relaksasi iman adalah ibadah yang menyenangkan. Apa ibadah yang menyenangkan, Ustaz? Saya nggak mau bilang sholat tahajud atau sholat sunnah atau baca Quran. Itu menyenangkan bagi orang yang imannya udah keren. Terus gimana dengan kita yang imannya masih lemah tadi? Apa ibadah yang menyenangkan buat kita? Ibadah tapi menyenangkan, atau bersenang-senang tapi bernilai ibadah. Apa? Kata Nabi, ada 4 hal: permainan, bersenang-senang, bersenda gurau, tetapi bernilai ibadah. Ada 4 permainan yang bernilai ibadah. Kita kan butuh relaksasi. Gak bisa, kalau lagi ngedrop gitu susah mau khusyuk dalam sholat. Kalau lagi ngedrop gitu kayak apa ya, susah mau baca Quran. Terus gimana? Gak apa-apa, selain tafakur, coba lakukan salah satu dari 4 kesenangan tapi bernilai ibadah. Supaya kita gak mencari entertain, hiburan yang sia-sia. Karena manusia itu dasarnya butuh hiburan. Mungkin kita lagi jenuh, mungkin kita lagi capek, mungkin kita lagi butuh entertain, hiburan, relaksasi. Maka Allah pun memberi kita entertain dan bernilai ibadah. Nabi mengajarkan kita entertain dan bernilai ibadah. Jadi Islam itu juga entertain, ada syariatnya. Saking luasnya Islam, entertain aja ada syariatnya. Hiburan ada syariatnya. Hiburan yang kayak gimana? 4 kata Nabi. 1, bermain dengan kuda. Maksudnya kita ngasih makan kuda, kita mandiin kuda, kita latih kuda, kita menunggangi kuda. Itu bermain-main dengan kuda. Karena berkuda itu bukan cuma riding, bukan cuma menungganginya, tapi memberi makannya itu adalah entertain, hiburan. Coba sesekali jalan ke stable, tempat berkuda, ngajak, kalau punya keluarga ngajak keluarga. Kita coba belajar tentang filosofi kuda, nanti ngobrol-ngobrol tentang kuda, atau usap-usap bagian jidatnya kuda, atau bagian mukanya kuda, atau bagian pipinya kuda. Itu tuh hiburan loh, tapi bernilai ibadah di sisi Allah. Ini kata Nabi ya, bukan kata saya. Dan saya udah mencoba itu, ternyata bagus buat hiburan. Daripada kita hiburannya misalnya ke clubbing atau ke beer house, atau hiburannya foya-foya yang gak jelas, atau hiburannya yang sia-sia, hiburannya belanja yang berlebihan. Coba deh, terutama buat cowok-cowok tuh. Tahapan awalnya mungkin kita ngurus ternak, kalau nggak langsung ke kuda. Itu bagus, ngurus kambing, ngurus sapi, ngurus kelinci, ngurus ayam, ngurus ternak. Itu hiburan, tapi bernilai ibadah di sisi Allah. Nanti naik sampai bisa berkuda, baru ideal.
Yang kedua, bermain dengan panah. Ngurus anak panah, arrow-nya dilurusin, arrow-nya mungkin poin arrow-nya patah terus dibikin baru, atau furnace yang bulunya itu udah banyak yang rusak dirapihin, atau busurnya udah misalnya twist dilurusin. Bermain-main dengan panah atau nembak, mengambil anak panah, coba berhibur dengan memanah. Itu hiburan, relaksasi, tapi berpahala. Yang ketiga, berenang. Berenang itu adalah hiburan, tapi berpahala. Selama kita menutup aurat dengan baik, terutama buat yang perempuan. Berenang itu banyak, bisa diving, bisa free dive, bisa snorkeling, bisa berenang bebas, bisa surfing, selama tempatnya bisa menjaga pandangan kita. Berenang, relaksasi, tapi berpahala. Kayak kemarin kita ke Jogja, cliff dive, loncat dari tebing, itu ketawa-ketawa, lelucuan gitu ya, berhibur, tapi itu berpahala. Yang keempat, bercanda dengan pasangan, bercanda dengan keluarga, dengan anak. Itu adalah hiburan yang berpahala. Bercanda dengan anak, bercanda dengan suami atau istri, itu hiburan tetapi berpahala. Makanya 1 dari 4 hiburan ini adalah salah satu, keempat-empatnya hiburan ini adalah hobinya Nabi. Sehingga ketika Nabi lagi capek, Nabi berhibur. Tapi hiburan Nabi apa? Ngurus kuda. Hiburan Nabi apa? Manah. Hiburan Nabi apa? Kalau nggak berenang karena di Arab itu susah nyari laut, maka bermain dengan keluarganya. Ketika lelah pulang dari jihad, Nabi lomba lari sama Sayyidah Aisyah. Di rumah Nabi bercanda dengan cucu-cucu beliau, naik ke punggung beliau, keliling Masjid Nabawi. Itu hiburan. Jadi nggak selalu untuk taat itu kita harus serius. Nggak selalu untuk taat itu kita harus kayak fokus di satu tempat. Ustadz, ngasih makan kucing, memelihara ikan hias, termasuk nggak Ustadz? Untuk tahap awal oke lah, dan itu juga kebaikan kan. Cuman terutama buat cowok-cowok, kayaknya emang harus ada salah satu dream, mimpinya itu untuk bisa ngurus kuda. Itu juga life goal saya lah nanti suatu saat. Harus ada lah. Karena ngurus kuda itu filosofinya beda. Tapi tetap semua hewan selama itu kebaikan menjadi pahala insya Allah. Ngasih makan kucing berpahala, ngasih makan ikan berpahala, ngurus ayam apalagi, kelinci juga boleh, dan itu juga ada kebaikan di dalamnya. Bertahap, tapi memang khusus buat cowok kalau bisa sih sampai ke kuda. Tapi yang mau saya sampaikan bukan kudanya ya. Intinya adalah kita boleh cari hiburan, tapi hiburannya tetap bernilai ibadah. Sehingga kita nggak jauh-jauh, pas seriusnya ibadah, pas main-mainnya juga ibadah. Itulah Islam. Lagi serius ibadah, baca Quran, sholat sunnah, tahajud. Pas lagi main-main ibadah juga, memanah, berkuda, berenang, main dengan keluarga, main dengan anak, bercanda dengan pasangan, ibadah juga. Dan yang ketiga, iman kita butuh riyadhah, butuh latihan. Iman kita butuh latihan. Sebagaimana fisik kita kalau udah olahraga, endorfinnya naik, kita jadi happy kan? Keringetan, seger badannya, jadi bugar. Yang tadinya pegal jadi nggak pegal. Pegal itu jangan dibawa malas, malah makin pegal. Paksain aja diri kita buat olahraga, walaupun awalnya males, awalnya kayak berat, tapi begitu kita udah mulai 15 menit, itu udah jadi enak tuh badannya. Beres olahraga, badan nggak pegal, malah jadi seger kan? Iman juga kayak gitu, harus dibikin gerak. Gimana menggerakkan iman? Biar dia endorfinnya muncul. Gimana? Ada 2 caranya. 1, ziarah. Ziarah kemana?
Bisa ziarah ke ulama, bisa ziarah kubur. Ziarah ke ulama atau ziarah kubur. Ziarah ke ulama, cari ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang solih, ulama-ulama yang ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Ziarah, datangi mereka. Bisa ziarah sendiri, bisa ziarah rombongan, datangi mereka. Jadi riyadhahnya hati, riyadhahnya iman, ziarah. Ziarah ulama, datang ke rumahnya atau datang ke majelisnya, duduk di dalam majelisnya yang mulia, taman-taman surga. Kalau nggak bisa, maka datang ke majelisnya secara online seperti yang sekarang kita lakukan. Ini kita lagi duduk di dalam majelis ilmu di taman-taman surga, tetapi secara online. Kan dari tadi saya nggak ngebahas hal-hal yang sifatnya dunia kan? Saya nggak ngebahas dagang kan sama teman-teman? Saya nggak ngebahas perdebatan. Saya nggak menjudge saudara kita yang lain dengan neraka, enggak kan? Saya lagi ngebahas gimana biar iman kita bertambah. Ini yang kita lakukan, rutin ziarah. Sebagaimana olahraga kita rutin. Cewek-cewek mungkin yoga rutin, atau zumba rutin, atau lari rutin, atau sepeda rutin. Itu untuk fisik. Untuk hati, taklim harus rutin. Hadir dalam majelis ilmu harus rutin. Ketemu dengan ulama, usahain. Atau ziarah kubur. Kenapa? Ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ziarah kubur orang tua. Ziarah kubur keluarga. Yang penting jangan ziarah kubur mantan ya. Tapi orang tua, keluarga gitu kan. Kenapa? Itu mengingatkan kita kepada kematian, sehingga dengan kayak gitu kita jadi lebih bersemangat untuk mempersiapkan diri kita agar kelak di akhirat kita termasuk orang yang beruntung, gak nyesal. Ziarah kubur itu amalan riyadhah pertama, ziarah. Bisa ziarah ulama, bisa ziarah kubur. Yang kedua apa? Selain ziarah, kita bisa juga harokah. Apa itu harokah? Bergerak. Harokah itu bergerak. Sebagaimana tubuh kita butuh digerakin, maka hati kita juga butuh gerakan. Bergeraknya hati gimana? Bergeraknya iman gimana? Dakwah. Dakwah itu adalah pergerakan. Sehingga membuat iman kita sehat, endorfinnya itu terjaga. Gerakan, dakwah. Dakwah gimana Ustaz? Dakwah itu bukan ceramah. Ceramah cuma salah satu varian kecil dalam dakwah. Tapi dakwah itu adalah berbuat baik, mengajak orang kepada kebaikan. Itulah dakwah. Menjadi inspirasi, itulah dakwah. Membangun tren positif, itulah dakwah. Gak selalu harus ceramah, karena kalau cuma ceramah, yang bisa melakukan dakwah berarti cuma ulama. Dan kita kan bukan ulama. Terus gimana? Dukung para ulama. Dengan skill kita, dengan ide kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita. Kayak sekarang saya bersama para asatis BBN misalnya, lagi bikin rumah singgah di Malang. Dukung. Saya lagi bikin pesantren di Bandung. Kita dukung. Dengan kita dukung, apapun bentuk dukungannya, bisa harta, bisa tenaga, bisa ide, pikiran, bisa waktu, bisa skill, apapun lah ya. Terlibat aktif dalam pergerakan ulama, itu tuh kita yang butuh, bukan ulama. Bukan ulama yang butuh kita, apalagi bukan agama yang butuh kita. Kita yang butuh ulama, kita yang butuh agama, kita yang butuh dakwah, bukan dakwah butuh kita. Dakwah ini gak butuh kita. Dakwah ini proyek Allah. Allah bisa menggerakkan siapapun di antara hambanya kalau Allah mau, bukan kita. Bisa Allah gerakan yang lain selain kita. Allah gak butuh kita kok. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh agama. Kita yang butuh dakwah. Kita yang butuh dibimbing oleh ulama. Kalau kita gak ngedukung ulama, Allah akan datangkan orang lain untuk mendukung ulama itu. Mudah sekali buat Allah. Jadi jangan sampai kita besar kepala merasa ulama butuh kita, dakwah butuh kita, agama ini butuh kita. Kalau nggak ada saya, kayaknya dakwah ini nggak berkembang, nggak.
Sehingga kita dukung program-program dakwah. Itu yang disebut dengan harokah, pergerakan. Itu yang disebut dengan pergerakan. Dengan pergerakan itulah kita bisa ngerasain endorfin iman. Iman kita tuh seger. Jangan langsung ninggalin dosa dengan misalnya ngaji 1 juz 1 hari. Mungkin berat. Ada yang bisa kayak gitu, keren. Tapi nggak semua orang mampu. Maka saya kasih tahu yang tadi, yang keduanya, nggak apa-apa kita bersenang-senang, tapi cari kesenangan yang berpahala. Nggak apa-apa kita entertain, tapi cari hiburan yang berpahala. Nggak apa-apa kita main-main, tapi cari main-main yang berpahala. Makanya saya bilang banyak main, banyak manfaat, banyak pahala. Apa itu? Mainnya yang kayak gimana dulu? Mainnya yang tadi saya sebutin. Kalau bisa lebih dari itu, baca Quran, sholat sunnah, sedekah, dan seterusnya, itu lebih keren lagi. Tapi saya ngasih tahu yang paling realistis untuk kita lakukan. Pertama, tafakur. Kedua, cari hiburan yang berpahala. Ketiga, riyadhah. Olahragakan hati kita. Dengan apa olahraga hati? Ziarah dan harokah. Dengan apa kita mengolahragakan hati? Ziarah dan harokah. Ziarah itu ada 2. Ada ziarah kubur, tapi ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu ziarah ke majelis ilmu, ziarah ke ulama, ziarah ke guru. Gak bisa offline, kita hadir secara online kayak sekarang, rutin setiap minggu. Biar teman-teman itu bisa riyadhah hatinya, olahraga hati, yaitu dengan mendengarkan nasihat, ayat, hadis, cerita-cerita inspirasi untuk ngecas iman. Yang penting kita rutin ngaji. Jangan sampai kita lost banget nggak ngaji sama sekali. Itu ketika iman drop, nggak dicas, lama-lama kita makin sulit untuk bangkit, mulai berpenyakit. Kan fisik kita tuh kalau lama nggak bergerak jadi mulai sakit-sakitan ya. Karena mulai sakit-sakitan, daya tahan tubuhnya turun, akhirnya gampang terserang virus. Kalau udah terserang virus, terserang penyakit, susah lagi nanti. Dan ketika terserang penyakit nggak langsung ditanganin, nggak langsung diobatin, nanti jadi kronis. Makin berat penyakitnya, makin sulit untuk diobati. Begitu juga hati. Hati yang jarang olahraga dengan hadir dalam majelis ilmu, lama-lama jadi drop, jadi imunitasnya berkurang, sehingga gampang kena virus. Virusnya apa? Virus suudzon, virus sakit hati, virus cemburu, virus dengki, virus marah, virus kebodohan, virus berbagai macam penyakit hati lah. Lalu ketika virus ini kita biarin aja, nggak diobatin segera, lama-lama menjadi kronis dan makin sulit untuk ngobatinnya. Maka hati kita butuh olahraga, butuh riyadhah. Dan riyadhahnya tadi ziarah. Yang kedua riyadhahnya harokah, gerak. Dan gerak itu adalah dengan dakwah. Nggak boleh kita cuma belajar terus kita jadi orang benar sendiri, nggak cukup. Kita harus bergerak bareng-bareng. Kita harus bergerak untuk membangun Indonesia ini bareng-bareng. Kita harus bergerak untuk mengajak umat Islam ini lebih dekat ke Allah bareng-bareng. Dengan apa kita bergerak? Apakah dengan ceramah aja? Nggak bisa. Kita harus memprogram umat. Irsyadul mujtama, social engineering. Kita harus memprogram masyarakat kita. Bikin program hijrah selama 7 tahun terakhir. Saya bikin hijrah tren, sehingga hijrah menjadi sebuah lifestyle baru dan tren di Indonesia. Sekarang kita bikin lagi program belajar agama, tetapi seru di pesantren. Kita bikin program sosial, kita bikin program lingkungan dengan less waste, sedekah sampah. Kita bikin program sosial dengan healthcare dan tetangga baik. Itu semuanya harokah, itu semuanya pergerakan. Tugas kita sebagai para santri atau murid adalah ikut terlibat dalam harokah itu dengan apapun bentuk keterlibatan kita. Harus terlibat, harus ada kesibukan supaya hati kita tuh bergerak terus, olahraga. Tapi kalau kita bilang nggak ada waktu, nggak punya apa-apa untuk terlibat dalam dakwah nggak butuh kita, kita yang butuh dakwah. Sehingga
kita yang harus mencari kira-kira saya bisa terlibat apa dalam dakwah, kira-kira saya bisa berkontribusi apa dalam dakwah. Jangan tunggu secara pasif dakwah meminta kita, dakwah nggak akan meminta. Kita yang harus aktif mencari peluang di dalam dakwahnya para ulama agar kita bisa terlibat. Gitu ya teman-teman, refresh hati, menghilangkan kemalasan iman, ketika lagi jenuh kayak gimana, mengubah kebiasaan buruk kayak gimana. Saya ulangi lagi, 1 adalah dengan nutrisi hati yaitu tafakur, 2 dengan hiburan yang berpahala, 3 dengan olahraga hati yaitu ziarah dan harokah. Mudah-mudahan ini menyemangati kita semua, walaupun ringan-ringan, walaupun santai, tetapi insya Allah tetap substantif dan dalam. Oke, seperti biasa di akhir kajian kita akan membahas kesimpulan. Judul kajian pada kali ini adalah cara menenangkan jiwa. Ada 3 langkah yang tadi dipaparkan agar kita bisa menenangkan jiwa. Yang pertama adalah dengan cara memberikan nutrisi ke dalam iman kita, yakni dengan cara tafakur atau memberikan ciptaan Allah secara mendalam. Kemudian yang kedua adalah dengan hiburan yang berpahala atau relaksasi iman. Salah satunya adalah dengan bercanda dengan keluarga. Yang ketiga adalah olahraga hati, yakni berziarah dan berharokah. Berziarah ada 2, yakni berziarah kubur agar kita bisa mengingat bahwa kita pun akan menjadi mayat, dan berziarah kepada orang-orang soleh agar kita bisa mengambil nasihat-nasihat dan pelajaran dari mereka. Terakhir, ikut harokah, artinya kita bisa ikut andil dalam program-program dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Berdakwah bukan berarti kita harus jago berceramah, tetapi berdakwah bisa dengan apapun yang kita bisa lakukan dalam rangka memprogram umat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja kesimpulan pada kajian kali ini. Semoga kita bisa mengambil ilmunya dan kita mampu mengamalkannya serta mampu menyebarluaskannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.